Hai guys, saya Yudi, seorang pengajar. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari teori ekonomi. Untuk itu kita akan mulai dengan video singkat tentang apa sebetulnya ilmu ekonomi dan apa masalah yang menyebabkan lahirnya ilmu ekonomi. Mari kita perhatikan sejenak. Jadi teman-teman, sebenarnya manusia itu mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan berbagai macam kebutuhan. Apa yang pokok, apa yang tidak pokok, apa yang tidak, apa yang sekunder, apa yang tersier itu kemudian akan kembali kepada penilaian masing-masing sesuai dengan kultur, konsep, nilai yang dianut oleh setiap manusia. Tapi intinya adalah manusia selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya. Persoalannya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia memerlukan alat untuk memuas kebutuhan, ya. Jadi disebut dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, alat ini apa? Alat ini tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Misalnya kebutuhan makan dan minum, misalnya ya, makan, minum. Maka alat pemuasnya itu adalah makanan atau minuman. Kemudian kalau dia butuh tempat tinggal, misalnya tempat tinggal, maka ada kebutuhan untuk membuat misalnya rumah ya, sebagai tempat tinggal. Jadi ada kebutuhan. Lalu kemudian ada juga pihak-pihak yang menjadi pemenuh dari kebutuhan ini. Misalnya makanan, maka akan ada pihak yang menyediakan makanan, memproduksi makanan. Ada yang memproduksi minuman, ada yang memproduksi perumahan. Ini semua juga membutuhkan alat untuk memuaskan kebutuhan itu, ya, alat untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, makanan berarti butuh bahan baku makanan. Ya. Minuman juga butuh bahan baku minuman. Ya. Kemudian rumah juga butuh bahan baku perumahan. Nah, itu salah satu bentuk saja alat pemuas kebutuhan. Tapi untuk menciptakan ini semua tidak hanya bahan baku, juga dibutuhkan bahan-bahan yang lain ya, atau dibutuhkan input-input yang lain. Selain bahan baku juga butuh tenaga kerja, butuh modal dan lain sebagainya. Jadi ini semualah yang menciptakan ilmu ekonomi, rangkaian dari adanya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan itu juga membutuhkan berbagai input untuk menciptakan alat itu, dan itu secara berantai ya terjadi. Problemnya adalah kebutuhan ini tidak terbatas. Ya mungkin kita akan mengatakan bahwa makanan itu kan terbatas. Betul, makanan itu terbatas. Kita hanya makan bisa sekian porsi gitu ya. Tapi kemudian cara kita memenuhi kebutuhan makan itu, jenis yang kita makan itu menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. Dan alatnya itu sangat terbatas. Tidak semua kita punya. Ya, Anda misalnya pengen makan, ya ada keterbatasan di rumah Anda tidak mungkin menciptakan beras sebanyak-banyaknya, tidak mungkin menyediakan ikan, tidak mungkin menyediakan lauk-lauk yang banyak, tidak mungkin menyediakan fasilitas makan yang banyak. Artinya ada keterbatasan. Kalau kita ingin makan banyak, maka kita harus mencari sumber yang banyak. Tapi sumber itu terbatas. Ya. Jadi muncullah masalah utama ekonomi dari hal ini adalah yang disebut dengan scarcity, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kelangkaan. Alat untuk memuaskan kebutuhan itu langka, terbatas. Karena dia terbatas, maka manusia perlu berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu secara optimal di tengah keterbatasan-keterbatasan itu. Ya, meskipun terbatas, tapi bisa tetap puas. Nah, itulah yang menghadirkan lahirnya ilmu ekonomi. Ilmu yang berpikir tentang bagaimana caranya mengelola berbagai alat pemuas kebutuhan, yang disebut juga dengan sumber daya itu, sehingga kebutuhan itu terpenuhi di tengah kelangkaan dari alat-alat pemuas kebutuhan itu. Nah, akibat dari kelangkaan itu, manusia terpaksa membuat pilihan. Nah, muncullah konsep yang disebut dengan choice, ya, atau pilihan. Ini langka nih. Lalu yang mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Dengan cara apa kita penuhi dan untuk siapa itu dipenuhi? Nah, itu pertanyaan yang muncul akibat dari choice. Kita harus pilih. Ya, ada 3 hal yang harus kita pilih di sini. Yang pertama apa?
apa yang harus dipenuhi, atau apa yang harus diproduksi, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus diperdagangkan di tengah pilihan-pilihan itu. Ya, apakah membeli makan, haruskah membeli bakso, atau membeli sate, atau membeli soto, atau membeli nasi padang, atau membeli coto, atau membeli apa? Yang mana yang harus kita beli? Begitupun saat memproduksi, yang mana harus diproduksi? Apakah harus memproduksi pemutih, atau memproduksi pengharum, atau memproduksi apa, gitu ya? Jadi apa yang akan kita produksi di tengah kelangkaan yang kita hadapi, gitu, supaya tetap bisa memuaskan kebutuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Ya, how? Ya, dengan cara apa kita akan produksi? Karena setiap kali kita memproduksi, itu kita juga dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan. Cara apa yang paling mungkin kita lakukan sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan? Karena beda cara akan menghasilkan perbedaan kebutuhan kepada sumber daya. Perbedaan cara akan menghasilkan perbedaan kebutuhan kepada bahan baku. Perbedaan cara akan menghasilkan perbedaan kebutuhan kepada tenaga kerja. Perbedaan cara akan menghasilkan perbedaan kebutuhan tentang keahlian. Perbedaan cara akan menghasilkan perbedaan kebutuhan tentang modal. Semua faktor itu terbatas. Jadi kita harus cari nih, cara yang mana yang paling mungkin kita penuhi atau kita pilih sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, ya, konsekuensi dari choice itu adalah untuk siapa, ya. Ya, untuk siapa, for whom. Untuk siapa produksi itu diproduksi? Karena begini, keterbatasan sumber daya itu membuat manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Ya, siapa yang akan menjadi prioritas, yang akan menjadi pilihan untuk dipenuhi kebutuhannya? Apakah si A, si B, atau si C? Si A, si B, atau si C itu bukan tentang nama orang, tapi tentang karakteristik, atau tentang kriteria, atau tentang kelompok. Kelompok mana yang akan dipenuhi, atau karakteristik seperti apa yang harus dipenuhi, atau jenis-jenis orang seperti apa yang harus kita penuhi kebutuhannya, sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran atau kerangka berpikir dari ilmu ekonomi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu tentang berdagang, ilmu ekonomi itu tentang berjualan, itu adalah bagian dari ilmu ekonomi. Tapi inti ilmu ekonomi adalah tentang bagaimana caranya kita memuaskan kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terbatas, sementara kita punya kelangkaan. Ya, kelangkaan alat-alat untuk memuas kebutuhan. Sehingga kita terpaksa harus membuat pilihan-pilihan, ya, choice. Ya. Hasil dari ini semua nantinya akan menghasilkan banyak teori ini. Bagaimana teori untuk memilih apa, bagaimana teori untuk membuat how, cara memproduksi, bagaimana teori untuk memilih target, ya, for whom produksi itu. Itulah yang akan kita pelajari nantinya dalam berbagai cabang-cabang ilmu ekonomi. Sampai jumpa.